Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu safar kami kira-kira pada tahun 2010 kami pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh bersama istri. Dikarenakan jarak antara Indonesia dengan Saudi itu cukup lama, ada pada poin-poin tertentu atau pada waktu-waktu tertentu di mana datang waktu sholat dan tidak mungkin bagi kami untuk mengakhirkannya di darat. Kami harus mengerjakannya di pesawat maksud kami. Kami harus mengerjakan sholat di pesawat. Lalu kemudian ada pengumuman dari sebagian petugas yang ada di dalam pesawat di mana kami tidak diperbolehkan untuk berwudu di dalam toilet. Maka sebagian di antara kami ada yang bertayamum. Ada sebagian jamaah dari Indonesia yang mengerjakan tayamum sama persis sebagaimana mereka mengerjakan wudu. Mereka tepuk kursi atau dinding yang ada di dalam pesawat atau yang ada di bawah kursi mereka. Lalu kemudian mereka mengusap wajah, mengusap tangan, kepala, telinga, dan kaki sebagaimana persis yang mereka kerjakan manakala sedang berwudu. Yang seperti ini adalah salah dan tidaklah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam mengerjakan wudu. Ya. Tayamum tidaklah seperti itu. Lalu bagaimanakah tayamum yang syar'i yang datang dari sunnah Rasulullah SAW? Sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu bahwasanya tayamum itu adalah pengganti wudu atau mandi junub pada beberapa kesempatan. Ya. Misalnya, ada orang sakit cacar. Kata dokter, jangan kena air. Atau ada luka bakar. Kata dokter, tidak boleh luka ini dikenakan air. Maka tidak diperbolehkan untuk berwudu secara medis. Maka diperbolehkan untuk mengganti wudunya menjadi tayamum. Ada pada daerah tertentu di mana terjadi kemarau panjang. Dikarenakan kemarau panjang, maka tidak didapati air. Karena tidak didapati air, maka datang waktu sholat, mau tidak mau mereka harus bertayamum. Ada orang yang sedang safar, mendaki gunung atau di atas pesawat, lalu kemudian tidak ada air atau ada larangan untuk menggunakan air. Maka ketika datang waktu sholat dan tidak mungkin mereka untuk mengerjakan sholat di darat, maka mau tidak mau mereka harus sholat pada tempat mereka dan wudu yang mereka kerjakan dan tidak bisa dikerjakan dengan air bisa digantikan dengan tayamum. Tata cara tayamum telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, manakala sahabat Ammar bin Yasir pada suatu perjalanan beliau mimpi atau mandi atau junub ya, pada malam hari. Lalu kemudian pada subuh harinya dia ingin sholat subuh dan tidak mampu menggunakan air karena tidak ada air. Lalu kemudian dia berniat untuk tayamum. Ketika dia berniat tayamum, maka dia bayangkan kalau mandi junub itu adalah air harus menyentuh ke seluruh tubuh, bahkan kulit kepala. Adapun tayamum hanya anggota, adapun wudu hanya wajah, tangan, kepala, kaki. Maka dia pun berguling-guling di tanah karena dia berpikir bahwasanya tayamum untuk mengganti mandi junub haruslah terkena seluruh tanah atau debu pada tubuhnya sebagaimana air yang harus dikenakan manakala sedang mandi junub. Manakala dia pulang, kemudian dia jelaskan kepada Rasulullah SAW tentang yang dia lakukan, maka Rasulullah SAW mengatakan, innama yakfika hakadha. Sesungguhnya sebenarnya cukup seperti ini. Cukup seperti ini. Bagaimana tayamum yang beliau contohkan kepada Ammar bin Yasir? Yaitu beliau tepukkan tangan beliau di atas bumi. Ya, pendapat yang kami pegang bahwasanya tidaklah terbatas pada pasir saja. Tapi juga diperbolehkan untuk di atas batu. Ya, kemudian di atas pasir atau di atas tempat-tempat seperti jendela, kaca yang ada debunya, maka diperbolehkan untuk bertayamum di sana. Caranya adalah ditepukkan
tangannya. Kemudian ya, kalau misalnya terlalu banyak pasirnya atau terlalu kotor, maka diperbolehkan untuk ditiup. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW diriwayatkan nafakh, ya, menafakh atau meniup debu yang ada di tangan beliau. Ya. Kemudian jangan diusap. Kemudian ketika meletakkan tangan di atas bumi, kemudian debu yang ada di atas tangan kemudian diusapkan ke wajah. Wajah adalah dari tempat tumbuh rambut hingga tempat tumbuh jenggot di sini. Kemudian dari ujung telinga kanan ke ujung telinga kiri, ini adalah wajah. Diusapkan seluruh wajah hanya satu kali. Kemudian telapak tangan kanan yang di bagian atas satu kali. Kemudian telapak tangan kiri yang di atas satu kali. Maka selesailah tayamum. Saya ulangi, tayamum adalah tepukkan tangan di atas bumi. Kalau terlalu kotor boleh ditiup. Kalau tidak, langsung usapkan ke wajah satu kali. Telapak tangan yang bagian atas kanan satu kali dan kiri satu kali. Maka itu adalah tayamum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada Ammar bin Yasir. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan kita tinggal mencontohnya saja. Maka jangan bertayamum sebagaimana orang mengerjakan wudhu. Dan jangan bertayamum untuk menggantikan mandi junub seperti orang sedang mandi junub. Dikarenakan tayamum untuk menggantikan wudhu dan mandi junub sama sifatnya. Hanya menepuk bumi, wajah satu kali untuk diusap, kemudian telapak kanan dan kiri satu kali masing-masingnya. Ini yang dapat kami sampaikan untuk pada pelajaran tayamum. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk senantiasa mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.